Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sumber Bahan Pembelajaran IPS. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Arwinda Nisa Febrianti selaku moderator dan teman saya Erwin Rizal yang akan menjelaskan tentang klasifikasi sumber pembelajaran IPS, Rukmayani yang akan menjelaskan tentang manfaat sumber pembelajaran IPS, kemudian Maharani yang akan menjelaskan tentang jenis sumber pembelajaran IPS, serta Nur Reskiana yang bertugas menjelaskan tentang pengertian dan komponen pembelajaran IPS. Baiklah, untuk tahap selanjutnya akan diambil alih oleh teman-teman saya. Adapun pengertian sumber belajar yakni sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Sumber pembelajaran IPS adalah segala macam bahan, pengalaman atau peristiwa yang dijadikan sebagai rujukan informasi yang berkaitan dengan pembelajaran materi IPS. Tanpa adanya sumber pembelajaran, seseorang tidak dapat mengumpulkan informasi atau pengetahuan yang akan ia pelajari sebagai pengetahuan baru yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sumber belajar sangat dibutuhkan untuk mengali semua informasi yang kita perlu dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Begitu pula saat kita akan belajar tentang materi IPS. Selanjutnya, komponen sumber pembelajaran IPS. Sumber pembelajaran IPS memiliki 6 komponen antara lain. Yang pertama, pesan, yaitu informasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh sumber belajar seperti informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua, orang yaitu manusia yang menyampaikan atau menerima pesan dari sumber belajar seperti guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pemimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Yang ketiga, bahan atau media merupakan perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber belajar secara tidak langsung, seperti buku, transportasi, film, slides, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. Yang keempat, alat atau perlengkapan merupakan alat-alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari sumber belajar, seperti perangkat keras, komputer, radio, televisi, DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng, dan sebagainya. Yang kelima, pendekatan metode teknik, yaitu cara yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari sumber belajar seperti diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi permainan, sarasehan, percakapan biasa, debat, dan sejenisnya. Yang keenam, lingkungan merupakan alam sekitar yang berada di dalam sumber belajar seperti tempat sumber, seperti ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, taman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan sebagainya. Jenis sumber pembelajaran IPS. Secara garis besarnya terdapat dua jenis pembelajaran IPS, yaitu sumber belajar yang sengaja direncanakan dan sumber belajar yang karena dimanfaatkan. Yang pertama, sumber belajar yang sengaja direncanakan atau learning resources by design merupakan semua sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal, serta dirancangkan untuk keperluan pembelajaran yang akan diselenggarakan seperti buku tes, multimedia, dan lain-lain. Yang kedua, sumber belajar yang karena dimanfaatkan atau learning resources by decision, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran umum, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar serta mempunyai keterkaitan dengan bahan belajar yang akan dipelajari siswa. Teknis
Pemanfaatannya disesuaikan dengan faktor-faktor tujuan pengajar, bahan belajar, karakteristik peserta belajar, dan kemudahan dalam menggunakan bahan belajar. Manfaat sumber pembelajaran IPS. Sumber pembelajaran IPS memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik, misalnya karya wisata, key objek seperti museum, kebun binatang, dan candi. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan atau dikunjungi ataupun dilihat secara langsung. Misalnya, contohnya seperti dena, sketsa, foto, film, majalah, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam ruang. Misalnya, buku, tes, film, ataupun narasumber. Yang keempat, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Yang kelima, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan. Yang keenam, dapat merangsang atau berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Klasifikasi sumber pembelajaran IPS. Klasifikasi sumber pembelajaran IPS antara lain: A. Berdasarkan jenis sumber belajar. 1. Tempat, lingkungan, atau sekitar di mana saja seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku, misalnya perpustakaan, pasar, museum, sungai, dan gunung, dan lain-lain sebagainya. Contoh penerapannya adalah ketika kita ingin mempelajari tentang peninggalan sejarah dan pembelajaran IPS, kita dapat mengetahuinya dengan mendatangi museum, atau ketika kita ingin mengetahui tentang kegiatan ekonomi, kita dapat mempelajarinya dengan mengunjungi pasar. 2. Benda. Benda yaitu segala benda yang kemungkinannya terjadi perubahan tingkah laku bagi peserta didik, misalnya candi, masjid, dan sebagainya. Contoh penerapannya adalah ketika kita ingin mengetahui letak suatu wilayah, kita dapat menggunakan peta sebagai sumber belajar. Dan yang ketiga adalah buku. Buku yaitu segala macam bentuk jenis buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik, misalnya buku pembelajaran, majalah, koran, dan sebagainya. Contoh penerapannya adalah siswa sedang belajar tentang perjuangan tokoh nasional, maka siswa dapat menggunakan buku-buku teks yang berkaitan dengan perjuangan tokoh nasional sebagai sumber belajar. 4. Peristiwa dan fakta yang sering terjadi, misalnya kerusuhan atau peristiwa bencana dan peristiwa lainnya. Contoh penerapannya adalah seseorang yang sedang mempelajari tentang peristiwa bencana banjir, maka ia dapat turun secara langsung ke daerah yang sedang dilanda banjir tersebut untuk mengetahui bagaimana peristiwa banjir dan pengaruh banjir tersebut bagi penduduk di sekitarnya. Selanjutnya yaitu berdasarkan sumber belajar. Sumber belajar IPS dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. Sumber materi belajar berupa bacaan atau reading material seperti 1. Buku teks atau buku paket atau buku modul belajar yang digunakan UT, buletin majalah, dan surat kabar, serta digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah yang aktual dan yang terkini. 2. Buku ensiklopedia dan kamus sering digunakan untuk mencari makna dan arti dari sebuah kata istilah. Yang ketiga, buku biografi para tokoh untuk mengetahui tokoh-tokoh yang berpengaruh di Indonesia maupun di dunia. 4. Buku kumpulan sejak atau puisi dan momen karya para sastrawan sebagai bahan materi pembelajaran bahasa Indonesia. B. Sumber materi berupa non-bacaan seperti berita atau informasi dari media elektronik, yaitu TV, radio, atau internet. Yang kedua, lingkungan alam sekitar atau manusia maupun alam. Yang ketiga, guru dan siswa itu sendiri. Itulah tadi penjelasan dari teman-teman saya. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah sumber pembelajaran IPS adalah segala macam bahan, pengalaman, atau peristiwa yang dijadikan sebagai rujukan informasi yang berkaitan dengan pembelajaran materi IPS. Komponen sumber pembelajaran IPS antara lain pesan,
orang, bahan atau media, alat atau perlengkapan, metode atau teknik, dan lingkungan. Jenis sumber pembelajaran IPS ada dua, antara lain sumber belajar yang sengaja direncanakan atau learning resourcer by design, dan sumber belajar yang karena dimanfaatkan atau learning resourcer by utilization. Klasifikasi sumber pembelajaran IPS dibagi berdasarkan jenis sumber belajar dan berdasarkan sumber materi belajar. Manfaat sumber pembelajaran IPS antara lain memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru, serta dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok saya tentang sumber bahan pembelajaran IPS. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam presentasi ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.